Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih lanjut witir dengan berjamaah. Nanti lancar, semoga hari-hari seterusnya kita terus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah. Pada malam hari ini yang kita bahas adalah babu nawaqidil wudu'i, bab terkait hal-hal yang kemudian merusak wudu. Riwayat yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala berkata sapa Anas, kana ono sapa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasul ala ahdihi ing dalem mangsane Nabi, pada masanya Nabi iku yang tadhiruna podo menunggu kabeh al isya ing isya hatta takhfiqo, sehingga di situ kemudian puyung, istilahnya ngantuk miring ya. Jadi jamaah Nabi ini, para sahabat ini sambil nunggu Nabi maghrib ke isya ini kemudian turun ketiduran lalu kemudian agak miring. Apa ru'usuhum sirai pira-pira sahabat, summa yusalluna nuli padha salat sapa sahabat, wala yatawaddauna lan ora wudu sapa sahabat. Jadi ketika kita melihat ada orang-orang yang duduk lalu kemudian tertidur, dia itu kemudian miring ya kepalanya, tetapi bawahnya ini kemudian tetap bertahan, maka itu kemudian tidak dihukumi batal ya. Jadi boleh langsung kemudian melanjutkan sholatnya, karena di situ kemudian tidak dihukumi batal. Oke. Selanjutnya terkait hadis wa an Aisyah taqalat. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Aisyah qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubais ya. Beliau mengatakan ja'at teko sapa Fatimah binti Abi Hubais ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat mongko nuli matur sapa Fatimah, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhur. Ini saat temene ingsun iku imra'atun. Kayaknya ada yang salah. Bentar. Oh iya, maaf ada yang melonjak. Malam ini yang kita bahas adalah bab wudu, bukan bab kemarin
yang belum ya bab wudu ya. Ya, bab wudu ini penting sekali. Tadi kok pembahasannya loncat gitu. Jadi bab wudu dulu baru bab membatalkan terkait wudu. Babul wudu'i utawi ikiku bab yang membatalkan bab terkait wudu. An Abi Hurairah, ya yang pertama, riwayatnya yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu satamani Abu Hurairah iku qala ngendikan sapa Abu Hurairah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kata Nabi, laula an asyqa, jikalah tidak memberatkan, kata Nabi, ala ummati ing atase umat ingsun, la amartuhum, maka perintah ingsun bisiwaki kelawan siwak ma'akul liwudu'in ketika setiap akan melaksanakan wudu. Jadi beserta wudu sebelumnya itu kemudian disunahkan untuk bersiwak. Ada riwayat lain inda kulli sholatin, setiap melaksanakan sholat. Jikalau tidak memberatkan, pasti itu kemudian sangat dianjurkan. Tapi karena sangat berat, jadi Nabi mampu memprediksi bahwasanya nanti umatku itu akan keberatan ketika bersiwak. Itu kemudian kita wajibkan. Karena bersiwak itu bisa kemudian bisa dilakukan dengan kayu siwak, kayu arok seperti yang saya bawa itu ini. Lalu kemudian bisa menggunakan ujung dari baju. Jadi yang ujungnya rotok kuning-kuning berarti biasa digawe siwak. Nah, ujungnya baju. Atau kalau nggak bisa pinjam siwak temennya. Kalau nggak bisa lagi pakai jari temannya. Nah, itu kalau pun mau itu bisa, tetapi nggak pernah. Ya, itu. Jadi gitu. Jadi sunnahnya adalah pakai kayu arok. Jadi disunahkan sebelum wudhu atau sebelum sholat itu kemudian bersiwak. Lalu kemudian hadis selanjutnya wa an Humrana anna Utsmana da'a bi wudu'in fa ghasala kaffaihi thalatha marratin summa tamadmada wastanshaqa wastansara summa ghasala al-wajhu thalatha marrat. Di sini dijelaskan menurut yang disampaikan oleh Humron, sesungguhnya Utsman ya ketika itu wudu setelah mendengarkan dari Nabi. Jadi beliau itu sebelum wudu ini kemudian membasuh kedua epek-epek. Jadi kedua telapak tangan ini dibasuh, diselai seperti ini. Terutama yang memiliki kuku. Lalu kemudian ini kemudian diisi dengan air. Summa tamatmadha, kemudian berkumur, kemu, menghilangkan sisa-sisa yang ada di mulut. Wastansyaqa, lalu kemudian menghirup air. Wastansara, lalu kemudian mengeluarkan, bukan dihisap ke dalam tapi kemudian ditahan lalu kemudian dikeluarkan. Summa ghassala wajhu thalatha marratin, kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqaini. Nah, di dalam hadis ini sesungguhnya menjadi penjelas bagi ayat Al-Quran, karena sifatnya hadis itu adalah bayanul Quran, menjelaskan apa-apa yang kemudian terkandung di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, wa in kuntum junuban fattahharu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, jika kalian ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Jadi kita kemudian diminta membasuh wajah kita. Mana ukuran wajah itu? Wajah itu ukurannya adalah batas rambut. Ini kita basuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan sampai siku. Nah, siapa yang bisa siku sampai tangan? Wa aydiyakum ilal marafiq. Ada yang marafiq wa aydiyakum. Kalau Qur'annya itu tangan dulu sampai siku. Jadi dari atas sini sampai ke bawah. Itu kalau mengikuti Al-Quran. Bagaimana hukumnya kalau siku dulu sampai tangan? Tidak apa.
sah saja. Tetapi kalau mengikuti Al-Quran mesti ada manfaatnya, mesti. Kenapa kemudian tangan didahulukan? Karena dengan tangan yang didahulukan mampu mengisi sela-sela yang ada di ujung kami. Jika kukunya panjang, maka sela-sela ini akan terisi. Tapi jika seperti ini basuhnya, maka kemudian yang sini tidak terisi. Jadi kenapa Al-Quran menggunakan wa aydiyakum ilal marafiq? Nah, di hadis ini dijelaskan Utsman membasuhnya 3 kali, tangan 3 kali. Apa itu? Kanan 3 kali, kanan 3 kali, kanan 3 kali. Nah, bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, ya. Jadi kanan 3 kali dari tangan wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kemudian sudah marafiq sampai aydiyakum ya nggak apa-apa. Yang penting semuanya adalah terbasuh. Pasti ada manfaatnya. Kenapa Al-Quran menyebutkan tangan sampai kemudian siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Apa lanjutannya? Biru'usikum. Di sini kemudian terjadi perbedaan pendapat hanya karena satu huruf ba. Wamsahu dan usaplah biru'usikum, rambut kalian. Ba itu ada yang mengatakan ba itu bermakna zaidah, tambahan. Kalau tambahan berarti tidak ada fungsi, maka yang dibasuh adalah secara keseluruhan. Ketika ba itu dimaknai litab'id, sebagian, maka kemudian yang dibasuh adalah sebagian. Sebagian pun itu berbeda pendapat. Apa sebagian satu belah ini, atau cukup seperempat, atau satu helai ini bagian dari bagian rambut. Nah, kalau menurut Imam Maliki dan Imam Hambali itu memaknai bahwasanya itu baknya itu adalah itu zaidah, tambahan. Maka ulama-ulama yang menganut Maliki, ulama-ulama yang menganut Hanafi, semuanya rata-rata dibasuh. Nah, nanti di sini ada cara membasuh secara keseluruhan. Karena memang Nabi pernah melakukan seperti itu. Jadi caranya itu dilepas gini, dibasuh gini ke belakang, lalu kemudian ke depan lagi. 3 lagi dibasuh gini, ke depan lagi. Dibasuh ini, kemudian ke depan lagi. Ada yang kemudian malah digosok gini, yang ada rambutnya. Biasanya rambutnya itu sini nggak ada, sininya panjang. Ya, di sini dibasuh semuanya. Tidak hanya diusap, dibasuh semuanya. Imam Hanafi, bukan Imam Hanafi, Imam Malik sama Imam Hambali. Nah itu. Kalau Imam Hanafi sama Imam Syafi'i ini kemudian mengartikan bahwasanya baknya itu adalah litab'id, mengusap sebagian. Tetapi Hanafi sebagian ini ada batasannya, yaitu ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah membasuh jambulnya. Nah, jambul itu kemudian dimaknai 1/4 oleh Imam Hanafi. Maka minimal membasuh rambutnya menurut Imam Hanafi adalah sebagian kecil, tapi masih banyak. Tidak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 3 helai pun itu masuk dari bagian rambut. Maka penganut Imam Syafi'i, jika kemudian rambutnya sudah rapi, tidak perlu kemudian mengusap secara keseluruhan atau sebagian besar, bisa kemudian mengambil bagian belakang ini. Yang penting ini adalah bagian dari rambut. Itu cukup menurut Imam Syafi'i. Nah ini, jadi ada 3 cara, yaitu kemudian menurut Maliki sama Hambali itu kemudian mengusap secara keseluruhan rambut dengan cara dijalankan jarinya di atas rambut. Lalu kemudian menurut Imam Hanafi diusap sebagian, tetapi sebagian itu adalah minimal 1/4 dari bagian rambut, karena Nabi memang ketika itu pernah berwudu dengan mengusap jambulnya beliau. Lalu kemudian Imam Syafi'i berdasarkan riwayat bahwasanya Nabi dulu juga memang mengusap jambulnya, tetapi ketika beliau bersorban, sorbannya beliau tidak dilepas, tapi kemudian mengambil satu rambut yang ada di luarnya. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Jadi sesungguhnya dari 3-tiganya ini kemudian memiliki hujah tersendiri. Ketika kita mengikuti yang mana, maka kita ambil mana yang kemudian sekiranya mampu membuat diri kita yakin terhadap apa yang kita lakukan. Ketika mengikuti Imam Syafi'i dengan mengusap sebagian kecil,
yaitu yang kemudian kita yakini. Wa an Ali radhiyallahu an fi sifati wudu'in nabi. Ing dalem nyifati wudune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendikan sapa Ali, wa masahalan musab sapa Nabi bi roksihi kelawan sirai Nabi wahidatan kelawan saambalan. Jadi terkadang Nabi itu juga mengusap sirai beliau, rambutnya beliau itu sekali. Jadi Nabi itu ketika wudhu itu sangat minim menggunakan air. Itu yang sering kemudian dipraktekkan oleh para habaib, wudhu dengan menggunakan satu aqua. Karena memang Nabi dulu itu ketika wudhu itu menggunakan air yang sedikit, tidak seperti kita banyak sekali. Sudah biasanya diingatin nggak selesai, sekali ragu lagi, dibaleni sekali lagi. Dulu nggak, sekali niat ya sudah selesai itu. Jadi tidak sampai israf, dikatakan orang yang menghambur-hamburkan berlebih-lebihan. Wa an Abdullah bin Zaid ibn Asim fi sifatil wudu'i, yang dalam sifat wudhunya Nabi di dalam riwayat yang lain. Qala ngendikan sapa Abdullah bin Zaid bin Asim, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Jadi di sini dijelaskan Kanjeng Nabi itu ketika mengusap sirah, mengusap rambut, di sini beliau menggunakan seluruh jarinya, satunya ditaruh di sini, ini digerakkan ke belakang, lalu kemudian digerakkan lagi ke depan, seperti yang saya contohkan yang pertama tadi. Lalu kemudian wa an Abdullah bin Umar fi sifatil wudu'i qala summa masahakum nuli, kemudian musab sapa Nabi bi ra'sihi kelawan sirai Nabi wa adkhala lan mlebuaken sapa Nabi isba'aihi ing dalem driji lorone Nabi as-sabahataini ing dalem jari telunjuknya Nabi fi udunaihi ing dalem telinga lorone Nabi. Wa masaha lan musab sapa Nabi bi ibhamaihi kelawan jempolan lorone Nabi zahira kang luar udunaihi ing dalem kupinge atau udune Nabi. Nah, di sini pertanyaannya, telinga itu dibasuh atau diusap? Berdasarkan riwayat ini, Nabi ketika wudhu itu mengusap telinganya. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian telunjuk, ya, ini kemudian dimasukkan ke telinganya Nabi, lalu kemudian ibu jari ini dijalankan di luarnya. Jadi dimasukkan gini, ininya dijalankan di luar. Nah, ini. Jadi masuk dari belakang, lalu kemudian dijalankan keluar sini. Nah, apakah kemudian semuanya akan terkena? Tidak ada kewajiban untuk mengenai secara keseluruhan. Memang tuntutannya itu adalah mengusap telinga. Jadi cukup dimasukkan ibu jari ke lubang, lalu kemudian ibu jarinya telunjuk ya ke lubang, lalu kemudian ibu jarinya dijalankan ini. Nah, ini. Nah, sudah. Gak usah kemudian sampai gini-gini. Kalau seperti ini lagi nggak apa-apa, itu lebih afdol karena mengenai secara keseluruhan. Ketika kita cara mengusapnya seperti itu sudah dianggap cukup, gitu ya. Jadi ibu jari dimasukkan, telunjuknya dimasukkan, ibu jarinya digunakan untuk memutar. Tidak gini. Nah, ada yang wudhunya gini toh. Nah, itu. Jadi hanya diusap ininya aja. Ini penting sekali, ya. Dan pastikan seluruh usapan itu kemudian mengenai batas-batas yang telah ditentukan. Karena banyak orang yang wudhu tangan itu menggasuhnya tidak sampai kedua siku. Jadi mengusap tangan hanya gini-gini saja. Apalagi kalau melipat bajunya tidak sampai sini karena takut basah, sampai sini aja. Lalu kemudian yang diusap sini banyak sekali. Saya sering kemudian ngisi di bank-bank konvensional itu. Lalu kemudian ketika melihat wudhu itu tidak diperhatikan sama sekali. Kaki juga gitu, tanpa dibasuh, hanya dikenakan air, tidak sampai kedua mata kaki. Itu kan kemudian menjadi tidak sah. Karena apa? Bagaimanapun juga wudhu itu menjadi syarat sah sholat.
Syarat itu adalah dilakukan atau harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Nah, ketika wudunya tidak terpenuhi dengan baik, maka sholatnya juga tidak akan terpenuhi dengan baik. Nah, ini pentingnya bersuci. Ya. Makanya kemudian rata-rata bersuci itu kemudian ditaruh di awal-awal pembahasan karena ini penting sekali. Nah, kemarin kita sudah membahas air yang digunakan itu bagaimana sih? Yang paling aman yang bisa menolak najis itu adalah air yang lebih dari 2 gula. Kalau membuat kamar kecil dengan kotaan air itu kemudian bagaimana ukurannya? 60 persegi, sehingga ketika penuh ada cipratan-cipratan itu tidak menjadikan air itu dihukumi sebagai air mustakmal. Airnya tetap suci, dibuat nyuci ya tetap suci, tapi kalau dibuat bersuci itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Lalu kemudian sekarang membahas terkait wudu. Airnya sudah suci, mensucikan. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Nah, itu. Maka penting sekali bagaimana mengusap wajahnya, bagaimana mengusap tangannya, membasuh tangannya, membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap rambut, bagaimana kemudian mengusap telinga, lalu kemudian mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Bedanya mengusap, membasuh. Bedanya membasuh dengan mengusap itu, kalau mengusap tidak memiliki kewajiban untuk mengalirkan air. Kalau membasuh, air itu harus mengalir. Mengalir itu tidak harus deras, yang penting ada aliran yang menetes. Nah, tidak harus deras. Jadi misalkan kita mengambil air 1 cibuk tok ini, lalu kemudian kita bisa meratakan di wajah kita, yang penting ada tetesan itu sudah dianggap membasuh. Tidak harus mengalir kayak keran itu, enggak. Makanya kemudian ada yang memampukan dirinya wudu dengan 1 botol aqua ukuran 600 mm. Tuh. Bisa. Karena mengalir itu tidak harus mengalir seperti di keran itu. Nah, itu gitu. Maka penting kemudian kita tahu bagaimana cara membasuh atau mengusap telinga. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Abi Hurairah, qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha nalikane tangi sapa ahadukum sira kabeh min manamihi saking turune sira kabeh fal yastansir ya, mongko nyemprotno ahadukum ya sira kabeh salasan kelawan telu fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan iku yabitu bermalam sapa syaitan ala khaysyumihi ing atase janur irunge ahad. Jadi janur irung itu di sini. Jadi setan itu kalau malam, kalau kita tidur itu berdasarkan riwayat ini itu bermalam. Makanya kemudian kenapa di dalam ketika kita bangun kemudian berwudu, lalu kemudian kita menghisap air, lalu kemudian kita semprotkan supaya setan-setan yang kemudian singgah di tempat-tempat yang kotor, terutama di hidung itu kemudian ikut keluar, sehingga kita tidak mudah terganggu oleh setan itu sendiri. Wa anhu, dan diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah, idza staiqadha nalikane tangi sapa hadukum salah satu di antara kalian min naumihi saking turune ahad fala yalmis, mongko aja nyelupake sapa ahad yadahu ing tangane ahad fil inai ing dalem wadah hatta yaghsilaha, sehingga basuh sapa ahad ing yad salasan kelawan telu fa innahu mongko sak temene ahad iku la yadri ora ngerti sapa ahad aina batat yadahu, endi-endi melakune tangan. Jadi orang tidur itu tidak tahu tangannya selama tidur itu kemana saja. Itu pernah dibuktikan juga di pondok itu. Ditaleni tulis ucul. Ya. Tangan ditaleni pakai sarung. Nah, pakai sarung mungkin kurang kenceng paling. Itu bisa lepas. Itu juga nggak tahu cara melepasnya bagaimana, juga nggak tahu. Bangun-bangun itu tiba-tiba lepas. Dan lepas itu kan tahu sendiri kan apa yang digaruk oleh tangan itu. Mulai jalur apa saja nggak digaruk itu. Nah itu.
Nah, itulah yang kemudian kenapa Nabi itu memerintahkan ketika bangun tidur, ketika jedingnya itu gotaan itu, maka nggak boleh langsung dicelupkan itu penuh dengan kuman. Ya, itu harus dibasuh terlebih dahulu 3 kali, baru kemudian ketika menggunakan nyibuk itu tangannya masuk, nggak apa-apa. Sampai seperti itu, nggak ada agama yang mengatur sampai sedetail itu nggak ada. Nggak ada, coba lihat. Yang mengatur sampai sedetail itu tuh nggak ada kalau nggak Islam. Apa yang nggak diatur di dalam Islam? Silaturahim diatur, semuanya diatur. Hal sekecil apapun diperhatikan oleh Islam, terlebih adalah kebersihan. Karena an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu diantaranya adalah bagian daripada iman. Lalu kemudian Al-Laqit ibni Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihil wudu, ya, asbihil wudu'a, nyempurna nasira al wudu'a ing wudu, wa khallil lan nyelani sira bainal asabi ing dalem pira-pira driji, wa balil lan banget nasira fil istinsyaki ing dalem nyesep banyu illa kecuali antakuna yen to ana sapa sira iku iman dalam kondisi berpuasa. Nah, kalau kita berpuasa tidak diperbolehkan bersiwak, pun diperbolehkan dalam waktu pagi ketika sudah menjelang siang itu tidak diperbolehkan bersiwak. Tetapi ada satu pendapat yang mengatakan siang hari apakah boleh kemudian bersiwak, siang hari apakah kemudian boleh sikat gigi. Ada satu pendapat yang kemudian pernah saya baca, bahwasanya ada yang mengatakan makruh kan, siang-siang sikat gigi. Ada yang mengatakan sunnah. Cara mengambil hadisnya, bahwasanya di dalam salah satu riwayat itu dijelaskan bahwasanya bau mulutnya orang puasa itu seperti bau misik. Ya. Lalu kemudian cara mengambil hukumnya adalah memakai mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik. Jadi bau mulut yang tidak enak itu, bau kan gak enak. Orang berpuasa kan mulutnya bau. Itu saja dihargai dengan seperti baunya misik. Bagaimana kemudian ketika mulutnya tidak bau? Karena Allah itu menyukai keindahan, menyukai kebersihan. Maka ketika dia mampu membersihkan dirinya tanpa membatalkan puasanya, maka sungguh Allah juga akan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Maka menurut pendapat satunya, memperbolehkan sikat gigi di siang hari tanpa adanya kemakruhan di dalamnya, karena Allah senang kepada orang yang suka membersihkan diri. Itu dipahami secara terbalik terhadap teks hadis tadi. Tetapi di kitab-kitab fikih yang klasik dulu itu mengatakan bahwasanya sikat gigi di siang hari itu hukumnya makruh. Tetapi ada satu pendapat yang mengatakan dengan pemahaman terbalik bahwasanya bau mulut, baunya saja dihargai minyak seperti minyak misik. Bagaimana ketika dia mampu menjaga dirinya, mau membersihkan dirinya hingga kemudian baunya itu hilang tanpa mengganggu orang lain, tanpa membatalkan puasanya, maka sungguh itu merupakan satu kesunahan tersendiri. Itu jika dipahami secara terbalik. Maka kemudian di sini nyesep air ketika mau wudhu itu sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi, karena itu adalah bagian dari bentuk menjaga kebersihan baik secara zahir maupun batin. Jadi ini penting sekali kemudian kita ingat bagaimana kemudian kebersihan itu oleh Islam sangat ditekankan baik secara zahir maupun batin. Wudu itu kenapa kemudian yang membatalkan kan sesungguhnya tidak di areal wudu. Orang ngentut itu kan yang ngentut tidak dibasuh, yang dibasuh malah wajahnya. Yang menyebabkan batal kan dua jalan itu.
kemudian menyentuh perempuan, itu. Tetapi kemudian yang dibasuh kenapa wajahnya? Kenapa kemudian telinganya? Kenapa kemudian tangannya? Kenapa kemudian kakinya? Ada yang bertanya seperti itu ketika kajian apa dulu itu Kifayatul Akhyar di pondok itu. Ustaz mau nanya, kenapa sih orang yang membatalkan wudu kan kentut, BAB, pipis atau menyentuh perempuan? Tapi yang dibasuh kenapa wajahnya? Kenapa tangannya? Kenapa kakinya? Kenapa telinganya? Jawabannya adalah sungguh dari apa yang dibasuh itu adalah anggota-anggota tubuh yang paling banyak memiliki potensi untuk melakukan dosa. Ya, anggota-anggota tubuh yang paling banyak memiliki potensi untuk melakukan dosa. Pertama wajah kita, mata, hidung, dalan ngambu minyak wangi arek itu. Aduh. Kayaknya pengen untuk nyami jeruk. Ya. Lalu kemudian matanya, bibirnya, apa yang nggak keluar dari situ? Lalu kemudian tangannya ikut kemudian, apalagi sekarang ada gadget tangan luar biasa. Kakinya memiliki kontribusi, telinganya mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Disitulah kemudian Allah mensyariatkan untuk membasuh itu dengan niatan supaya dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita itu kemudian rontok karena wudu kita. Maka ada ulama yang mengajarkan selalulah kemudian menjaga wudu. Jangan pernah batal dari wudu. Jika batal kemudian segeralah berwudu. Orang yang seperti itu akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita, keluarga kita, anak turun kita kelak kemudian diberikan atau dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh-solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.